Akulah cahaya dunia, barang siapa mengikuti aku hidup dalam cahaya abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes, hambanya. Yohanes telah memberi kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada, kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Dia bersabda, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunan. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita sengsara demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, barang siapa menang, akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku dapat melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Di dalam pengalaman hidup kita, ada saat di mana kita tidak berdaya. Kadang ketidakberdayaan itu bisa tidak terlihat oleh orang lain. Karena seringkali orang bisa menutupi ketidakberdayaannya dengan sesuatu yang membuat orang lain tidak bisa melihat. Misalnya, ada orang baru berduka cita. Tetapi orang lain tidak melihatnya berduka cita karena dia selalu tertawa, membawakan dirinya dengan gembira. Dia menutupi duka citanya dengan kegembiraan. Orang lain tidak bisa melihat. Tetapi bahwa ketidakberdayaan itu pasti suatu ketika kita alami. Ketidakberdayaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman hidup manusia. Sama seperti orang buta yang tadi diceritakan dalam bacaan Injil, dia juga mengalami ketidakberdayaan. Selama ini orang lalu lalang lewat begitu saja, dan orang merasa bahwa ketidakberdayaan si buta ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang biasa lewat begitu saja, oh ada orang buta, oh ada orang buta, oh ada orang buta. Tetapi suatu ketika orang buta ini di dalam ketidakberdayaannya, dia mampu untuk bersuara, dia mampu untuk berteriak, orang baru bisa melihat, loh ada orang buta yang tidak berdaya. Tetapi ada orang-orang yang tipenya melihat ketidakberdayaan orang lain itu tetap membiarkan saja. Tetapi juga ada orang yang melihat ketidakberdayaan orang lain lalu menolongnya karena dia memiliki kepekaan hati yang baik sekali. Dalam bacaan Injil, semua dimensi kehidupan itu terlihat. Menjadi refleksi bagi kita. Kita suatu ketika bisa menjadi orang yang tidak berdaya. Di saat yang lain, kita bisa menjadi orang yang cuek pada ketidakberdayaan orang lain. Di saat yang lain juga, kita bisa tampil menjadi orang yang begitu peka terhadap ketidakberdayaan orang lain. Mana yang bisa kita usahakan demi kemuliaan Allah? Kalau pada akhirnya pada hari ini Yesus memberi teladan ketika melihat ketidakberdayaan orang lain, bahkan ketika ketidakberdayaan itu sudah berteriak begitu lantangnya,
Apakah kita bisa tinggal diam begitu saja? Kita diajak untuk tidak hanya mapan pada kenyamanan hidup kita, tetapi kita diajak supaya berbekal kepekaan kita terhadap orang lain, terhadap apa yang dirasakan orang lain, kita mampu bergerak. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup, lakukan itu. Sekali lagi, semuanya itu karena seringkali kita bisa berada pada posisi orang buta tadi. Suatu ketika kita bisa berada pada posisi tidak berdaya dan kita membutuhkan pertolongan orang lain. Maka ketika orang lain pun juga membutuhkan pertolongan, apakah kita juga setiap sedia untuk menolongnya? Pertanyaan reflektif bagi kita pagi hari ini. Semoga kita mengikuti jalan Yesus. Semoga kita semakin peka terhadap situasi, kondisi orang lain. Mencoba untuk bisa semakin peduli pada yang lain. Apapun yang bisa kita buat dan apapun yang bisa kita lakukan. Tidak perlu dengan sebuah kegiatan atau sebuah perlakuan yang wow, luar biasa, yang bisa terekspos ke sana kemari. Tidak. Melalui hal-hal yang kecil dan sederhana saja, kita bisa mencoba untuk peduli pada mereka. Ketika kita melihat orang yang sedang berjualan, dan jualannya tidak kunjung laku, dia ada di pinggir jalan sudah tua renta sepuh, jualannya tidak kunjung laku, apakah kita tergerak untuk hanya sekedar membeli dan memberi sesuatu yang lebih dari yang seharusnya? Misalnya harganya 5.000, kita melihat ketidakberdayaannya, kita beri 10.000. Sesuatu yang kecil sederhana tetapi bermakna bagi orang itu. Jangan dilihat kehilangan kita, tetapi lihatlah kebahagiaan orang lain ketika dia menerima berkat dari Tuhan melalui diri kita. Cukup sesederhana itu, tidak perlu sampai wah, diekspos ke sana kemari. Tidak perlu sampai begitu. Kalaupun bisa begitu, syukur kepada Allah kita memiliki kelimpahan untuk itu. Tetapi kalaupun tidak, cukup dengan hal yang sederhana. Semoga Tuhan menyertai hidup kita sehingga kita semakin peka dan semakin peduli terhadap ketidakberdayaan sesama. Karena kita pun dalam ketidakberdayaan, kita membutuhkan pertolongan mereka dan pertolongan Tuhan sendiri. Semoga Tuhan mendampingi dan memberkati hidup kita. Amin.